the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1625. Ya, Bos Selatan ingin menempatkan garis keturunan kedua dalam kekuasaan. Charlie menjelaskan situasinya. Apa? Rick, Igun, dan Nigel semuanya tercengang. Tuan Basuki, apakah Anda serius? Bos Selatan benar-benar akan memberi kita tanggung jawab atas keluarga Salim? Ketiganya sadar dan masih berjuang untuk mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Keluarga Salim dipandang sebagai keluarga biasa dan di mata seseorang yang berpengaruh seperti Bos Selatan, mereka hampir tidak berarti. Jadi mereka tidak dapat memahami mengapa Bos Selatan akan membantu mereka dalam mengejar kekuasaan. Ya, itu benar sekali, Charlie pun mengangguk. Tapi kenapa mereka pun tersentak? Itu mudah, Bos Selatan mengincar Guru Bio Farma. Ikrarkan kesetiaanmu kepadanya dan serahkan perusahaan kepadanya setelah kamu mengambil alih keluarga, kata Charlie. Oh, jadi begitu, ketiganya pun menyadari. Guru Bio Farma telah memperoleh kesuksesan luar biasa pada upaya penjualan sebelumnya, dan namanya telah dikenal oleh semua keluarga penting di wilayah selatan. Mereka semua tahu bahwa Guru Bio Farma memiliki potensi dan nilai pasar yang besar. Jadi wajar jika Bos Selatan mengincar perusahaan tersebut. Tuan Salim, pertimbangkanlah persembahan ini. Saya membutuhkan jawaban secepatnya apakah itu iya atau tidak, kata Charlie. Tentu saja kami akan menerimanya, Igun pun berseru. Tuan Salim, bagaimana denganmu? Charlie berbalik untuk menatap Rick dengan seksama. Ya, garis keturunan kedua keluarga Salim akan menjanjikan kesetiaan kepada Bos Selatan, Rick berkata tanpa ragu-ragu. Sejak Rick dan Igun gagal mengambil kendali keluarga, kerenggangan telah berkembang antara garis keturunan pertama dan kedua dari keluarga Salim. Setelah itu Iwan mematahkan kaki Nigel dan Panuwun dan Daiman bersikeras melindungi Iwan yang hanya memperdalam kebencian Rick terhadap mereka. Namun karena Panuwun adalah kepala keluarga, Rick hanya bisa menelan harga dirinya. Yang mengejutkannya adalah Bos Selatan bersedia menempatkan garis keturunan kedua dalam posisi berkuasa, dan Rick tidak akan membiarkan perubahan seperti itu. Bagus, Anda oportunis, saya tidak kecewa. Charlie tertawa terbahak-bahak. Charlie mengira akan memakan waktu lama untuk mengubah garis keturunan kedua menjadi garis keturunan pertama keluarga Salim, dan tidak menyangka Rick dan Daiman akan langsung setuju. Dan Charlie tidak menyangka bahwa Rick dan Igun akan langsung setuju. Jadi Charlie merasa sangat gembira. Bab 1626. Tuan Salim, bersiaplah dalam beberapa hari ke depan. Kita akan melaksanakan rencana itu dalam waktu 3 hari. Selain itu, garis keturunan pertama keluarga Salim tampaknya telah menjalin hubungan dengan keluarga Gumelar. Untuk menghindari peringatan keluarga Gumelar, saya hanya dapat menugaskan 2 praktisi bela diri yang kuat dari keluarga Basuki untuk membantumu. Sisanya terserah kalian. Charlie pun mengingatkan. Setelah berdirinya grup Bio Farma, sebagian besar keluarga berpengaruh di wilayah selatan menyadari bahwa keluarga Salim telah menjalin hubungan dengan keluarga Gumelar. Namun pihak luar tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam konflik internal antara garis keturunan pertama dan garis keturunan kedua dari keluarga Salim. Sehingga keluarga Gumelar tidak mempunyai alasan untuk terlibat selama keluarga Basuki berhati-hati dalam mendukung garis keturunan kedua. Ini juga alasan mengapa Bos Selatan tidak memilih untuk mengambil kendali atas grup Bio Farma dan keluarga Salim dengan paksa. Aku tahu 2 praktisi bela diri yang cakap dari keluarga Basuki seharusnya lebih dari cukup. Rick pun mengangguk. Aku juga menyukai tari. Begitu kamu naik ke kekuasaan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan anggota garis keturunan pertama. Tetapi tari adalah milikku. Charlie menyipitkan matanya dengan dingin.
Tentu itu bukan masalah. Saat itu Nigel menyerarik dan berkata, "Tuan Basuki, mudah saja jika kamu menginginkan Tari. Pada hari kita mendeklarasikan perang melawan garis keturunan pertama, saya akan menipu Tari untuk datang dan menangkapnya. Sebelum dia dikirimkan kepada Anda." Nigel mencibir dengan kejam. "Bagus, itu ide yang bagus. Ayo lakukan yang kamu katakan." Charlie merasa termotivasi dan bertukar pandangan penuh pengertian dengan Nigel sebelum tertawa terbahak-bahak seolah kemenangan ada di depan mata. Pada hari-hari berikutnya, garis keturunan kedua keluarga Salim mulai bersiap untuk menggulingkan garis keturunan pertama dengan bantuan Charlie. Sementara itu, Agus telah memenuhi janjinya kepada Iwan dan membeli perusahaan kosmetik atas nama Iwan sebelum berinvestasi di perusahaan tersebut atas nama Rizka. Sebagai imbalannya, Iwan menawarkan Rizka 20% saham perusahaan. Jelas terlihat bahwa Agus setuju untuk menjadi pemegang saham bukan demi keluarga Gumelar, tetapi demi masa depan Rizka. Grup Mustika Ratu adalah perusahaan kosmetik berskala kecil yang tidak begitu penting di mata keluarga Gumelar, dan Rizka baru saja pulih dari penyakitnya, jadi Agus melihatnya sebagai peluang baginya untuk mulai belajar menjalankan bisnis sendiri. Agus meninggalkan semua sahamnya atas nama Rizka yang akan menjadi mas kawinnya di masa depan ketika dia menikah. Dengan itu, grup Mustika Ratu berhasil mendirikan cabang di wilayah selatan. Suatu pagi di kantor grup Mustika Ratu, itu adalah hari pertama sejak Iwan mengambil alih kendali. Jadi Iwan tiba pagi-pagi sekali bersama Tari dan Ratna. Tak lama kemudian Rizka juga tiba bersama seorang lelaki tua. Orang tua itu adalah seorang praktisi bela diri yang cakap di generasi tua dan datang sebagai pengawal Rizka. Karena itu adalah pertama kalinya Rizka keluar rumah sendirian dan baru-baru ini ditangkap oleh Asmodeus. Agus mengatur agar seorang ahli bela diri tetap berada di sisinya kalau ada orang lain yang mengincar Rizka. Di kantor ketua, Rizka bergegas menuju Iwan dengan riang. "Aku sangat senang bertemu denganmu lagi, Iwan." Rizka pun berseri-seri. Rizka semakin bergantung kepada Iwan sejak Iwan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari Asmodeus. Jadi Rizka sangat senang bahwa dia bisa bekerja bersama Iwan di masa depan. Bab 1627. "Riri, kamu datang di waktu yang tepat. Izinkan saya untuk memperkenalkan Ratna. Kalian pernah bertemu satu sama lain di kediaman keluarga Gumelar sebelumnya. Ini Tari, pacarku. Tari ini adalah putri tertua keluarga Gumelar, namanya Rizka Gumelar." Iwan memperkenalkan mereka sambil tersenyum. "Pacarmu?" Rizka pun terdiam. Setelah menghabiskan waktu bersama Iwan, Rizka mulai mengembangkan perasaan terhadap Iwan dan terkejut saat mengetahui bahwa Tari adalah pacar Iwan. Seketika Rizka mendapati dirinya tercengang. "Halo Nona Gumelar, senang bertemu denganmu." Tari menyapanya dengan anggun sambil tersenyum. "Oh, halo Tari, karena kamu adalah pacar Iwan, kamu bisa memanggilku Riri seperti dia." Rizka sadar dan memaksakan tersenyum. Meskipun Rizka menyukai Iwan, itu adalah kombinasi emosi yang rumit yang terdiri dari rasa syukur dan ketergantungan. Rizka polos dengan sedikit atau tanpa pengalaman dalam hubungan romantis. Jadi Rizka hanya melihat Iwan sebagai saudara yang dapat diandalkan seperti Yuda. Selain merasa sedikit kecewa, Rizka tidak merasa terlalu kesal dengan kenyataan bahwa Iwan telah punya pacar. "Ya, Ratna berkata bahwa kamu memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Saya kira dia tidak melebih-lebihkan," kata Tari. "Kamu terlalu baik, Tari. Aku tidak bisa menandingi kecantikanmu. Kamu terlihat seperti seorang dewi." Rizka senang dengan pujiannya dan memiliki kesan yang luar biasa terhadap Tari. "Baiklah, saya akan membuat beberapa pengaturan untuk tugas semua orang. Saya akan menjadi ketua, Tari akan menjadi presiden, dan Ratna akan menjadi wakil presiden. Riri, kamu akan menjadi asisten presiden untuk saat ini. Cobalah belajar dari Tari sebaik mungkin," kata Iwan. Saat itu Ratna memotongnya dan berkata, "Tunggu, saya bukan karyawan grup Mustika Ratu, jadi saya tidak ingin menjadi wakil presiden."
Ratna memutar matanya ke arah Iwan. Ratna datang ke wilayah selatan terutama untuk perubahan pemandangan. Iwan sibuk memproduksi pil alkimia dan Ratna dengan senang hati membantu tugas-tugas tertentu, tetapi Ratna tidak berniat bekerja untuknya. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Iwan pun bertanya. Kalau begitu, jadikan aku asisten ketua. Karena kamu adalah saudara laki-lakiku, aku bisa membantu sesekali. Tapi jangan coba-coba menjadikanku karyawanmu, kata Ratna. Ratna tahu bahwa Iwan cenderung menyerahkan urusannya ke tangan orang lain dan berpikir bahwa menjadi asistennya akan memberinya lebih banyak kebebasan. Baiklah kalau begitu. Iwan pun mengangguk. Iwan adalah orang yang sibuk dan tidak bisa meluangkan banyak waktu untuk mengelola bisnisnya. Jadi memiliki asisten akan membantu karena dia bisa menyerahkan urusan penting ke tangan Ratna bila diperlukan. Kring, saat itu telepon Tari mulai berdering, jadi dia mengeluarkannya untuk menjawab panggilan tersebut. Setelah panggilan tersebut, Iwan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tari, siapa itu? Apa yang telah terjadi? Ini dari keluarga Salim. Mereka bilang kakek ingin aku mampir ke kediaman keluarga Salim, kata Tari. Bolehkah saya pergi ke kediaman keluarga Salim? Tari pun bertanya kepada Iwan. Oh tentu silahkan, kata Iwan tanpa ragu-ragu. Dengan itu Tari meninggalkan kantor dan berkendara menuju kediaman keluarga Salim sendirian.